Letkol Pasundan, seorang pemimpin tangguh di tubuh TNI, tengah melatih generasi baru Paspampres yang penuh semangat dan dedikasi. Kasat Handoko, yang dikenal sebagai simbol kebijaksanaan, turun tangan langsung untuk meredam konflik di jalan raya yang tampaknya sepele. Darman, seorang pemimpin ormas, melihat peluang dari insiden kecil itu untuk mengangkat nama organisasinya melalui provokasi yang terencana. Namun, ketika semua tampak akan diselesaikan dengan damai, sesuatu terjadi yang membuat bulu kuduk meremang dan konflik semakin memanas. Apa yang dimulai sebagai drama kehidupan di jalan raya berubah menjadi kisah penuh ketegangan, dengan rahasia besar yang menunggu untuk terungkap. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di pagi yang cerah, Letkol Pasundan berdiri tegap di tengah lapangan pelatihan Paspampres, memberi instruksi kepada puluhan anggota baru yang mengenakan seragam loreng, sementara suara mesin kendaraan latihan meraung di kejauhan. "Perhatikan koordinasi," seru Pasundan, tangannya menunjuk jalur latihan, sementara timnya bergerak cepat membentuk formasi pengawalan presiden dalam skenario latihan darurat. Di sisi lain lapangan, seorang petugas pengamanan sibuk mengatur lalu lintas kendaraan yang melintas, memastikan tidak ada gangguan dari warga sekitar. Namun, tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju kencang di jalan raya yang bersebelahan dengan area latihan, dikendarai oleh seorang pria muda bernama Irfan yang terburu-buru menuju tempat kerjanya. "Stop!" teriak salah satu anggota TNI yang mencoba menghentikan Irfan, tetapi motornya sudah terlalu dekat dengan jalur manuver kendaraan pengawalan. Sebuah motor Paspampres yang sedang bermanuver tidak dapat menghindar dan menyenggol kendaraan Irfan, membuatnya kehilangan kendali hingga jatuh ke aspal. "Apa yang terjadi?" tanya Pasundan dengan nada tegas, melangkah cepat menuju lokasi kecelakaan dengan wajah serius. Beberapa warga sekitar, yang melihat insiden tersebut dari kejauhan, mulai berkerumun dan mengajukan pertanyaan keras, tidak tahu bahwa itu hanya latihan resmi. Salah seorang anggota Paspampres membantu Irfan bangkit, sementara yang lain mencoba menjelaskan kepada warga bahwa ini adalah bagian dari latihan keamanan presiden. Meski Irfan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, seorang pria berbadan besar, Edi, anggota Ormas Pemuda Pancasila, maju ke depan sambil menunjuk kendaraan TNI dengan wajah geram. Di tengah kerumunan yang mulai memanas, Edi mendekati Irfan dan bertanya, "Kamu yakin gak apa-apa? Lihat, mereka nyenggol kamu begitu aja," sambil menunjuk motor Paspampres yang masih terparkir di pinggir jalan. Irfan yang awalnya tidak ingin memperpanjang masalah menjawab pelan, "Nggak apa-apa, Mas, tadi saya juga salah karena nggak lihat jalur." Namun, Edi justru memprovokasi warga dengan berkata lantang, "Mana tanggung jawab mereka, seenaknya aja bikin orang jatuh," yang langsung memicu bisik-bisik tidak puas di antara kerumunan. "Kami minta maaf," kata salah satu anggota TNI yang berusaha menenangkan situasi, tetapi Edi malah semakin berteriak, "Minta maaf aja nggak cukup, ini harus ganti rugi." Pasundan, yang memperhatikan situasi dari dekat, segera memanggil salah satu anggotanya untuk berkoordinasi, memastikan latihan tidak sepenuhnya terganggu. Beberapa warga mulai mengeluh tentang latihan yang dianggap mengganggu aktivitas sehari-hari, sementara Edi terus menyebarkan narasi bahwa TNI tidak peduli pada keselamatan rakyat kecil. "Kami akan bawa dia ke rumah sakit," ujar seorang petugas TNI yang mulai mengangkat Irfan ke kendaraan medis, tetapi Edi malah berkata, "Jangan-jangan ini cuma akal-akalan biar kalian gak ganti rugi." Situasi semakin panas ketika seorang wanita tua di kerumunan berkata, "Memang TNI suka seenaknya kalau latihan di kampung kita," menambah emosi warga lain. Pasundan akhirnya memberi perintah kepada timnya untuk membubarkan latihan sementara, tetapi memastikan tidak ada provokasi lebih lanjut dari warga. Di tengah kericuhan, Edi berbisik kepada beberapa anggota ormas lain di lokasi, "Ini peluang bagus buat bikin mereka kelabakan, kita harus tekan mereka lebih keras." Pada malam harinya, Kasat Handoko menerima laporan resmi dari Letkol Pasundan tentang insiden di jalan raya, termasuk ricuhan yang terjadi akibat campur tangan ormas. "Apakah ada korban serius?" tanya Handoko sambil membaca laporan tersebut di ruang kerjanya yang diterangi cahaya lampu meja. "Tidak, Pak, korban hanya luka ringan dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan," jawab Pasundan dengan nada tenang tetapi tegas. Handoko menghela napas panjang, lalu berkata, "Tetap saja, ini berpotensi jadi masalah besar kalau warga semakin diprovokasi. Kami sudah mencoba menjelaskan, tetapi ada pihak yang sengaja memperkeruh suasana.
tambah Pasundan, yang mulai curiga pada motif Edi dan Ormas di balik kejadian ini. Handoko memutuskan untuk turun langsung ke lokasi esok hari, berharap bisa meredakan ketegangan sebelum situasi semakin memburuk. Pastikan semua anggota tetap tenang dan tidak terpancing emosi, perintah Handoko sebelum mengakhiri rapat kecil dengan Pasundan dan timnya. Di luar ruangan, Pasundan berbicara dengan salah satu bawahannya. Kita harus hati-hati, saya rasa ini lebih dari sekadar insiden biasa. Malam itu, di markas besar, beberapa anggota TNI berdiskusi serius tentang langkah-langkah mediasi yang harus diambil untuk mengatasi krisis ini. Sementara itu, di sebuah kafe kecil, Edi duduk bersama beberapa anggota Ormas lainnya, menyusun rencana untuk menekan TNI agar tunduk pada tuntutan mereka. Keesokan paginya, Kasat Handoko tiba di lokasi kejadian bersama tim mediasi untuk bertemu dengan Irfan dan beberapa perwakilan warga. Kami memahami kekhawatiran kalian, dan kami siap bertanggung jawab atas kejadian ini, kata Handoko dengan nada bijaksana, mencoba menenangkan suasana. Irfan, yang duduk dengan perban di tangan, menjawab dengan nada pelan. Saya tidak ingin masalah ini diperpanjang, saya sudah merasa cukup dengan bantuan medis ini. Namun, Edi yang berdiri di samping Irfan langsung menyela. Tunggu dulu, ini belum selesai, bagaimana dengan kerusakan motor dan trauma korban? Handoko menoleh ke arah Edi dan menjawab dengan tenang. Kami siap mengganti rugi semua kerusakan, asalkan proses ini tidak diperkeruh. Tetapi Edi, yang memiliki agenda tersembunyi, menghasut warga lain untuk menuntut ganti rugi yang lebih besar, hingga mencapai 100 juta rupiah. Kami ingin uang tunai, bukan janji-janji, teriak salah satu warga yang mulai terbawa suasana. Handoko tetap tenang, tetapi ia tahu bahwa tuntutan ini tidak wajar dan kemungkinan besar hasil provokasi pihak tertentu. Kalau begitu, kita perlu waktu untuk mempertimbangkan, kata Handoko, yang memilih untuk tidak mengambil keputusan impulsif di tengah suasana panas. Sementara itu, Edi menyeringai di balik kerumunan, merasa yakin bahwa strateginya untuk mempermalukan TNI di depan publik perlahan-lahan berhasil. Keputusan yang membingungkan. Di ruang pertemuan yang sunyi, Letkol Pasundan duduk di depan Handoko, mengajukan pendapatnya bahwa lonjakan tuntutan 100 juta rupiah terasa tidak masuk akal dan perlu diselidiki lebih jauh. Pak, kalau kita terlalu cepat setuju, kita malah memperkuat posisi mereka, kata Pasundan dengan nada serius, namun tetap menjaga sikap hormat. Handoko, yang tampak lelah setelah berbicara dengan perwakilan warga, menatap Pasundan dan berkata, tapi kita tidak bisa membiarkan nama baik TNI dipertaruhkan lebih lama. Setelah berpikir sejenak, Handoko memutuskan untuk memenuhi tuntutan, meskipun ada keraguan yang tersirat dalam nadanya. Berikan apa yang mereka minta, tapi kita harus tetap waspada, tambah Handoko, memberikan perintah kepada tim mediasi untuk menyiapkan proses pembayaran. Di sisi lain, Pasundan merasa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun ia tidak memiliki cukup bukti untuk membantah keputusan tersebut. Saat keluar dari ruang rapat, ia mendengar bisik-bisik dari beberapa anggota TNI yang juga merasa situasi ini lebih rumit dari sekadar kecelakaan. Sementara itu, Edi menyampaikan kepada anggota Ormas lainnya bahwa TNI mulai melunak, dan ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan tekanan. Ini langkah awal, kita akan buat mereka tunduk lebih jauh, ujar Edi dengan nada penuh percaya diri di depan beberapa anggota Ormas. Di malam harinya, Pasundan duduk di kamar kerjanya, memutar ulang kejadian di pikirannya, menyusun rencana untuk menggali motif di balik tuntutan ini. Ketegangan di balik layar. Keesokan harinya di markas besar, Pasundan menghadap Handoko lagi untuk mengungkapkan kecurigaannya terhadap keterlibatan Ormas dalam peningkatan tuntutan. Saya rasa ini bukan tentang kecelakaan, Pak, ada sesuatu yang lebih besar, kata Pasundan, menunjukkan catatannya tentang kejadian di lokasi. Handoko, yang terlihat skeptis, menjawab, kita tidak bisa asal menuduh tanpa bukti kuat. Kalau kita salah langkah, malah TNI yang disalahkan. Pasundan, meskipun merasa frustasi, mengerti bahwa Handoko harus mengambil keputusan diplomatis untuk melindungi institusi mereka. Setelah diskusi yang panjang, Handoko akhirnya memberikan izin kepada Pasundan untuk menyelidiki secara diam-diam. Lakukan dengan hati-hati, jangan sampai nama kita tercemar kalau penyelidikan ini bocor, pesan Handoko dengan nada tegas sebelum mengakhiri pembicaraan. Di tempat lain, Edi dan Darman, ketua Ormas, sedang mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas langkah berikutnya dalam rencana mereka. Mereka pikir masalah selesai di uang 100 juta, kita akan tunjukkan siapa yang sebenarnya punya kuasa, kata Darman dengan senyum penuh arti. Pasundan, yang mendengar tentang pertemuan itu dari salah satu kontaknya di lapangan,
mulai merancang penyamaran untuk mendekati ormas tanpa terdeteksi. Ini akan berisiko, tapi saya harus tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan, gumam Pasundan sambil menyiapkan strategi operasinya. Misi penyamaran dimulai. Dengan mengenakan pakaian sederhana dan membawa dagangan kecil berupa makanan ringan, Letkol Pasundan memulai misinya di sekitar lokasi kejadian sebagai seorang pedagang keliling. Ia berbaur dengan warga, mendengar keluhan mereka tentang latihan TNI yang dianggap mengganggu, sambil memperhatikan aktivitas anggota ormas yang mencurigakan. Suatu hari, ia mendengar percakapan beberapa anggota ormas yang sedang bersantai di warung kopi, membahas rencana mereka untuk meningkatkan tekanan. Kita harus pastikan media terus meliput, kalau enggak, pemerintah enggak bakal angkat kasus ini, kata salah satu dari mereka dengan nada serius. Pasundan mencatat setiap detail percakapan, termasuk nama-nama yang disebut sebagai tokoh kunci dalam ormas. Di sore hari, ia melihat Edi berbicara dengan seorang pria berjas hitam, yang belakangan ia ketahui sebagai Darman, ketua ormas PP. Besok, kita perlu aksi lebih besar, kata Darman dengan suara pelan namun tegas. Sementara Edi mengangguk dengan penuh keyakinan. Pasundan menyadari bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan, dan ia harus mencari cara untuk mendekati mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Siapa mereka sebenarnya, dan apa yang mereka rencanakan, batinnya sambil berpura-pura melayani pelanggan lain di dekat lokasi. Malam harinya, Pasundan mengirimkan laporan awal kepada Handoko, menyatakan bahwa ia membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan bukti kuat. Konspirasi yang mulai terbuka. Di sebuah warung kopi kecil, Pasundan duduk di meja dekat jendela, mendengarkan percakapan dua anggota ormas yang tak sengaja duduk di dekatnya. Tuntutan 100 juta itu cuma langkah awal. Target utama kita adalah bikin pemerintah sadar kalau mereka butuh dukungan kita, ujar salah satu pria dengan suara rendah. Pasundan mencatat bahwa ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga permainan politik untuk mendapatkan kekuasaan lebih besar. Saat percakapan berlanjut, ia mendengar nama beberapa pejabat pemerintah disebut sebagai pihak yang mungkin mendukung rencana mereka. Kalau ini berhasil, Darman bakal jadi sosok paling berpengaruh di wilayah ini, tambah pria lainnya, sambil terkekeh. Pasundan berpikir cepat, menyadari bahwa rencana ormas ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai membayangkan bagaimana media bisa digunakan untuk memanipulasi opini publik, sesuai dengan yang ia dengar dari percakapan itu. Setelah para anggota ormas pergi, Pasundan mengumpulkan catatan dan menyusun rencana untuk memata-matai pertemuan mereka berikutnya. Saya butuh bukti yang tak terbantahkan sebelum membawa ini ke atasan, pikirnya sambil memeriksa kembali informasi yang telah ia kumpulkan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa langkah berikutnya akan membawa risiko besar, tetapi ia tidak punya pilihan lain selain terus maju. Ancaman langsung. Malam itu, Pasundan masih menyamar dan mencoba mendekati beberapa warga di dekat lokasi kejadian untuk menggali informasi lebih dalam. Namun, beberapa anggota ormas yang mencurigai keberadaannya mulai mengikuti gerak-geriknya dengan tatapan penuh ancaman. Saat Pasundan hendak pulang ke tempat persembunyiannya, seorang pria mendekatinya dan berkata, "Kami tahu kau bukan pedagang biasa." Pasundan mencoba tetap tenang dan merespons dengan senyum, namun kegelisahan di hatinya tak bisa disembunyikan. Tiba-tiba, dua pria lain muncul di depannya, menghalangi jalannya sambil berkata, "Kalau kau terus ikut campur, jangan salahkan kami kalau terjadi sesuatu." Dengan tenang, Pasundan menjawab, "Saya hanya mencari nafkah di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun, ia segera menyadari bahwa situasi semakin tidak aman dan mulai mencari celah untuk melarikan diri. Dalam ketegangan itu, ia berpura-pura menjatuhkan dagangannya sehingga bisa memanfaatkan kekacauan kecil tersebut untuk kabur. Pasundan akhirnya berhasil lolos, tetapi ancaman tersebut menegaskan bahwa ia sudah terlalu dekat dengan rahasia besar mereka. Setelah kejadian itu, ia menyadari bahwa penyelidikannya kini penuh risiko besar yang mengancam nyawanya. Pertemuan rahasia dengan Handoko. Pasundan segera menghubungi Handoko untuk mengatur pertemuan rahasia di sebuah gudang militer yang terletak di pinggir kota. Dalam pertemuan itu, ia melaporkan seluruh informasi yang telah dikumpulkannya, termasuk keterlibatan Darman dan aliran dana misterius. "Pak, ini bukan lagi soal tuntutan kecelakaan. Mereka sedang menjalankan agenda besar untuk merusak citra kita," ujar Pasundan dengan nada mendesak. Handoko, yang semula meremehkan situasi ini, mulai terlihat serius dan bertanya, "Apa bukti paling kuat yang kau temukan sejauh ini?" Pasundan mengeluarkan catatan tentang aliran dana yang mengarah ke Darman dan pengakuan warga tentang provokasi yang dilakukan ormas.
Kalau ini bocor ke media, TNI bisa jadi kambing hitam, ujar Handoko, menyadari beratnya situasi yang mereka hadapi. Setelah berpikir sejenak, Handoko memutuskan untuk memberikan izin kepada Pasundan melanjutkan penyelidikan, kali ini dengan dukungan tim kecil yang dapat diandalkan. Tapi ingat, lakukan semuanya secara diam-diam, kita tidak bisa menarik perhatian terlalu banyak, pesan Handoko sambil menepuk bahu Pasundan. Pasundan mengangguk, merasa lega mendapat dukungan, meskipun ia tahu tugas ini semakin berbahaya. Sebelum meninggalkan gudang, Handoko berkata, ini bukan cuma soal mereka, ini soal harga diri dan kepercayaan rakyat pada TNI. Jejak keuangan yang mencurigakan. Pasundan mulai menyelidiki transaksi keuangan yang mencurigakan melalui seorang kontak di bagian intelijen militer. Ia menemukan bahwa Darman menerima aliran dana besar dari sebuah perusahaan yang diduga menjadi penyokong finansial Ormas PP. Uang ini terlalu besar untuk hanya mendanai aksi protes kecil-kecilan, kata kontak tersebut kepada Pasundan saat memberikan dokumen rahasia. Dokumen itu menunjukkan bahwa sebagian dana digunakan untuk membayar massa agar terus memprovokasi warga dan memperkeruh suasana. Pasundan mulai menyusun potongan-potongan puzzle, menyadari bahwa ini bukan hanya soal kekuatan ormas, tetapi juga kepentingan politik tertentu. Siapa yang mendanai mereka, dan apa yang sebenarnya mereka inginkan, gumam Pasundan sambil memeriksa dokumen tersebut. Ia mencatat setiap bukti dengan hati-hati, menyadari bahwa temuan ini adalah kunci untuk mengungkap seluruh konspirasi. Sementara itu, Darman dan Edi mulai memanfaatkan uang tersebut untuk menyusun aksi yang lebih besar dan menarik perhatian media nasional. Pasundan melaporkan temuan ini kepada Handoko, yang segera memerintahkan untuk menggali lebih dalam tanpa menarik perhatian pihak luar. Kalau ini benar, kita berhadapan dengan kekuatan besar yang tak bisa dianggap remeh, ujar Handoko sambil memandang dokumen tersebut dengan serius. Konflik di Balai Kota. Darman menggelar konferensi pers di Balai Kota, mengundang sejumlah media besar untuk menyampaikan keluhan terkait TNI. Dengan nada tegas, ia berkata, ini bukti bahwa TNI lebih peduli pada kekuasaan daripada rakyat kecil yang mereka lindungi. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan utama berita, memojokkan citra TNI di mata publik. Beberapa wartawan mulai bertanya, apakah Anda berencana membawa kasus ini ke jalur hukum? Yang dijawab Darman dengan senyum penuh percaya diri. Kami hanya ingin keadilan, tapi kalau mereka terus mengabaikan kami, tentu kami akan melangkah lebih jauh, jawab Darman, memperkuat kesan heroik di mata publik. Handoko, yang menyaksikan liputan ini dari markas, merasa tekanan semakin besar, sementara Pasundan masih sibuk dengan penyelidikannya. Mereka tidak memberi kita waktu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, ujar Handoko kepada timnya dengan nada frustrasi. Sementara itu, Edi terlihat memberikan briefing kepada anggota Ormas untuk memperkuat narasi mereka di depan media. Pastikan semua warga mendukung kita, kalau perlu, tebarkan berita bahwa TNI mencoba menutupi kesalahan mereka, kata Edi dengan nada manipulatif. Pasundan, yang mengetahui rencana ini, menyadari bahwa waktu semakin mendesaknya untuk menemukan bukti yang bisa membalikkan situasi. Strategi balasan TNI. Handoko dan Pasundan bertemu di ruang briefing markas untuk menyusun langkah strategis yang dapat meredam tuduhan dari pihak Ormas tanpa terlihat defensif. Kita harus mengubah permainan, tidak bisa membiarkan mereka terus mendominasi narasi, ujar Handoko sambil memandang peta jaringan media di meja. Pasundan menyarankan agar TNI mulai menyiapkan bukti-bukti yang ditemukan untuk digunakan di waktu yang tepat, dengan tetap menjaga kesan profesional. Kalau kita terlalu cepat bergerak, ini akan terlihat seperti balas dendam, tambah Pasundan, memperingatkan agar strategi ini dilakukan dengan hati-hati. TNI mulai membangun hubungan dengan beberapa jurnalis independen untuk menyampaikan perspektif mereka tanpa terlihat memihak. Sementara itu, Handoko meminta timnya mengawasi langkah Ormas agar mereka tidak punya ruang untuk mengeskalasi situasi lebih lanjut. Kita tidak hanya melindungi institusi, tapi juga kepercayaan masyarakat, ujar Handoko saat menutup rapat. Pasundan memimpin tim kecil yang ditugaskan untuk mempersiapkan presentasi bukti-bukti secara rahasia. Saat waktunya tiba, kita akan tunjukkan semua ini ke publik, ucap Pasundan sambil menyusun kronologi temuan-temuannya. Strategi mulai berjalan, dan perlahan narasi di media bergeser, memberikan ruang bagi TNI untuk menjelaskan posisi mereka. Penyusupan ke markas Ormas. Malam itu, Pasundan menyamar sebagai sopir ojek untuk menyusup ke markas Ormas yang terletak di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Ia membawa perangkat kecil untuk merekam percakapan dan kamera tersembunyi untuk mendokumentasikan bukti.
Masuklah dari pintu belakang, mereka biasanya lengah di sana, bisik seorang informan lokal yang membantu Pasundan. Sesampainya di dalam, Pasundan melihat papan rencana aksi yang menunjukkan unjuk rasa besar-besaran di depan markas TNI. Ia juga menemukan dokumen-dokumen yang mencantumkan daftar nama penyokong dana, termasuk nama seorang pejabat pemerintah. Ini lebih besar dari yang kita kira, gumam Pasundan sambil memotret dokumen-dokumen tersebut dengan kamera tersembunyinya. Saat ia bersiap meninggalkan tempat itu, ia hampir tertangkap oleh salah satu anggota ormas yang mencurigai kehadirannya. Dengan sigap, Pasundan berpura-pura mencari barang yang jatuh dan berhasil mengalihkan perhatian mereka. Ia kembali ke markas dengan membawa bukti penting yang menguatkan dugaan adanya konspirasi besar. Namun, ia tahu bahwa aksi penyusupan ini telah menarik perhatian ormas, membuat situasinya semakin berbahaya. Bentrokan di lapangan. Ormas PP mengorganisir unjuk rasa besar di depan markas TNI, dengan membawa spanduk berisi tuntutan dan tuduhan terhadap institusi tersebut. Kami di sini untuk mencari keadilan, TNI harus bertanggung jawab, teriak Darman di depan massa yang mulai memanas. Pasundan dan Handoko memantau situasi dari dalam markas, menyadari bahwa ini bisa menjadi bumerang besar bagi TNI. Beberapa anggota ormas mulai memprovokasi dengan mencoba mendobrak pagar markas, yang memicu reaksi dari personel TNI yang berjaga. "Jangan terpancing, tahan posisi kalian," teriak seorang komandan kepada pasukannya, tetapi suasana semakin sulit dikendalikan. Pasundan terpaksa keluar untuk meredakan situasi, berdiri di antara massa dan pasukan TNI. "Kalian ingin dialog atau kekacauan? Jika ingin dialog, mari kita bicara dengan tenang," ujarnya lantang, mencoba menenangkan massa. Sementara itu, media yang meliput situasi tersebut mulai menyebarkan berita tentang bentrokan yang melibatkan TNI. Ketegangan berangsur mereda, tetapi citra TNI kembali terpukul karena situasi yang dianggap tidak terkendali. Pasundan menyadari bahwa langkah berikutnya harus benar-benar strategis agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Misteri dokumen hilang. Pasundan bersiap untuk mempresentasikan dokumen penting yang ia temukan kepada Handoko dalam sebuah pertemuan terbatas. Namun, saat ia membuka brankas tempat dokumen itu disimpan, dokumen tersebut hilang tanpa jejak. "Ini tidak mungkin hilang sendiri, seseorang pasti mengambilnya," gumam Pasundan dengan nada cemas. Ia segera memeriksa rekaman CCTV di ruangan penyimpanan, tetapi anehnya, tidak ada tanda-tanda pelanggaran keamanan. "Ada pengkhianat di antara kita," ujar Pasundan kepada Handoko, yang terlihat terkejut dengan pernyataan tersebut. Handoko segera memerintahkan penyelidikan internal untuk mencari tahu siapa yang bisa mengakses dokumen tersebut. Sementara itu, Pasundan mencoba merekonstruksi bukti dari foto-foto yang ia simpan sebagai cadangan. Ketegangan meningkat karena hilangnya dokumen tersebut menghambat langkah mereka untuk mempublikasikan kebenaran. Pasundan mulai mencurigai bahwa pengkhianatan ini terkait dengan oknum dalam institusi TNI yang memiliki kepentingan pribadi. "Musuh kita bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Ini jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan," ujar Pasundan sambil mengepalkan tangan. Pertemuan dengan informan. Malam itu, Pasundan menerima pesan singkat dari seorang informan anonim yang mengaku memiliki bukti penting terkait ormas. "Datang ke gudang kosong di Jalan Raya Utama, jam 10 malam, jangan bawa siapapun." Bunyi pesan tersebut membuat Pasundan merasa ragu. Dengan mengenakan jaket hitam dan masker, Pasundan pergi sendiri, membawa rekaman suara kecil untuk berjaga-jaga. Saat tiba, seorang pria bertopi hitam muncul dari bayangan, menyerahkan sebuah amplop coklat. "Ada pejabat yang mendanai aksi ormas ini, semua informasinya ada di dalam amplop ini," kata pria itu dengan nada rendah. Pasundan membukanya dengan cepat, menemukan dokumen transfer dana yang melibatkan seorang pejabat tinggi. "Kenapa Anda membantu saya?" tanya Pasundan, tetapi pria itu hanya menjawab, "Kebenaran harus terungkap." Sebelum Pasundan sempat bertanya lebih lanjut, pria itu pergi, meninggalkannya dalam kebingungan. Pasundan tahu informasi ini berharga, tetapi ia juga merasa curiga apakah ini jebakan yang dirancang oleh lawannya. "Ini bisa menjadi kunci atau justru bom waktu," pikirnya sambil membawa dokumen itu kembali ke markas untuk diperiksa. Pengkhianatan yang terungkap. Saat memeriksa laporan tim, Pasundan menemukan data yang menunjukkan adanya kebocoran informasi penting ke pihak ormas. Ia mencurigai salah satu bawahannya, Sersan Aditya, yang baru-baru ini terlihat sering bertemu dengan pihak luar tanpa izin. "Aditya, saya ingin tahu kenapa laporan logistik ini tidak sesuai dengan catatan kita," tanya Pasundan dengan nada tegas.
Aditya gugup, menjawab dengan alasan yang tidak masuk akal, semakin memperkuat kecurigaan Pasundan. Pasundan kemudian mengatur jebakan kecil untuk membuktikan dugaan ini dengan memberikan informasi palsu. Beberapa hari kemudian, informasi itu muncul di tangan Ormas, mengonfirmasi bahwa Aditya adalah mata-mata di dalam tim. "Kenapa kau melakukannya, Aditya? Kita satu tim," teriak Pasundan saat akhirnya menghadapi Aditya di ruang interogasi. Aditya mengaku bahwa ia diiming-imingi uang besar oleh Darman untuk memberikan akses ke dokumen rahasia TNI. Pasundan merasa dikhianati tetapi sadar bahwa ini harus ditangani secara rahasia agar tidak merusak moral tim. Ia melaporkan pengkhianatan ini kepada Handoko, yang memutuskan untuk mengambil tindakan tegas terhadap Aditya. Tekanan media yang meningkat. Media nasional semakin menggempur TNI dengan narasi negatif tentang insiden dengan Ormas PP. TNI dituding tak peduli rakyat kecil. Demikian salah satu judul berita yang ditayangkan di televisi dan media online. Handoko mencoba mengatasi tekanan ini dengan mengundang beberapa media untuk wawancara eksklusif, tetapi hasilnya nihil. "Kita tidak bisa memenangkan ini dengan defensif, kita butuh pendekatan lain," ujar Handoko dalam rapat darurat dengan tim komunikasi. Pasundan merasa frustrasi melihat bahwa semua langkah diplomasi tidak memberikan hasil yang berarti. "Media lebih percaya pada sensasi daripada fakta," kata Pasundan kepada salah satu rekannya. Situasi ini memicu kemarahan di kalangan personel TNI, yang merasa nama baik institusi mereka diinjak-injak. Sementara itu, Darman memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat citra Ormas PP sebagai pahlawan rakyat kecil. "Kita harus bergerak cepat sebelum citra kita benar-benar hancur," ujar Handoko kepada Pasundan dengan nada serius. Pasundan merasa tekanan semakin besar. Tetapi ia tahu bahwa kebenaran adalah satu-satunya jalan keluar. Rencana balik meja. Pasundan dan Handoko mengadakan rapat tertutup untuk menyusun langkah strategis agar TNI dapat merebut kembali kepercayaan publik. "Kita punya bukti, tapi kita butuh cara untuk menyampaikannya tanpa terlihat menyerang," ujar Handoko sambil menunjuk pada dokumen yang dikumpulkan Pasundan. Mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan media independen yang tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak besar. "Kita butuh narasi yang kuat, tidak hanya fakta, tapi juga cerita yang menyentuh hati masyarakat," tambah Pasundan dengan nada optimis. Sementara itu, mereka juga merencanakan konferensi pers untuk meluruskan tuduhan yang beredar. Pasundan bekerja sepanjang malam untuk menyusun kronologi kasus yang dapat menjelaskan posisi TNI secara transparan. Mereka mengatur agar beberapa saksi penting, termasuk warga yang sempat terlibat, hadir dalam konferensi tersebut. "Ini kesempatan terakhir kita untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat," ujar Handoko sambil mengingatkan semua tim untuk bersiap. Rencana ini menjadi taruhan besar, karena jika gagal, citra TNI akan semakin terpuruk. Namun, Pasundan yakin bahwa kebenaran akhirnya akan menang meski harus melalui jalan yang sulit. Pengungkapan di media independen. Pasundan menyerahkan setumpuk dokumen dan rekaman suara kepada seorang jurnalis media independen bernama Anwar, yang dikenal berani mengungkap kebenaran. "Jika ini benar, publik akan gempar," ujar Anwar dengan raut serius, membuka amplop berisi bukti keterlibatan Darman dan aliran dana ilegal. Dalam waktu 48 jam, artikel investigasi yang mengupas tuntas sisi gelap Ormas PP diterbitkan secara online. Artikel itu mencantumkan grafik aliran dana, foto-foto pertemuan rahasia, serta kronologi manipulasi yang dilakukan Darman. "Kejahatan yang diselimuti dari perjuangan rakyat kecil," tulis Anwar dalam paragraf pembuka, membuat banyak pihak terguncang. Reaksi publik terpecah, sebagian mulai memahami posisi TNI, sementara lainnya tetap terpengaruh oleh propaganda Ormas. Darman dan Ormas PP segera mengeluarkan pernyataan resmi, menyebut artikel itu sebagai fitnah yang dirancang oleh TNI. Pasundan sadar bahwa perlawanan dari pihak Ormas akan semakin kuat setelah artikel ini tersebar luas. "Langkah kita berikutnya harus lebih hati-hati, atau mereka akan memutarbalikan segalanya," ujar Pasundan kepada Handoko. Meski ada ancaman balik, TNI kini memiliki pijakan awal untuk membangun kembali kepercayaan publik. Manuver Darman. Setelah membaca artikel tersebut, Darman segera memanggil para pemimpin Ormas untuk menyusun strategi balasan. "Kita tidak bisa membiarkan ini merusak reputasi kita. Tekan media mainstream untuk meluruskan narasi," perintah Darman dengan nada tegas. Darman memanfaatkan koneksi politiknya untuk memengaruhi pemberitaan di televisi nasional dan portal berita besar. Beberapa media mulai memuat opini yang membantah tuduhan,
menyebut bukti Pasundan sebagai rekayasa TNI. Jika publik percaya itu fitnah, posisi kita akan aman, ujar Darman kepada seorang pejabat yang menjadi sekutunya. Di sisi lain, Pasundan mulai merasa bahwa langkah-langkah mereka seperti menghadapi tembok besar kekuasaan. Mereka punya kendali atas media besar, tapi kita masih punya suara independen, kata Pasundan mencoba menenangkan timnya. Sementara itu, propaganda ormas semakin masif di media sosial, memanfaatkan influencer untuk menyerang balik TNI. Tekanan ini membuat Handoko meminta Pasundan untuk segera menemukan bukti yang lebih kuat dan tak terbantahkan. Jika kita tidak bergerak cepat, mereka akan berhasil membelokkan kebenaran, tegas Handoko dalam rapat darurat. Penyergapan di markas TNI. Tengah malam, sekelompok anggota ormas menyelinap ke markas TNI, berusaha mencuri dokumen rahasia yang belum dipublikasikan. Salah satu penjaga melihat pergerakan mencurigakan dan langsung memberitahu Pasundan yang masih berada di markas. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi, ujar Pasundan sambil mengoordinasikan tim keamanan untuk mengepung markas. Ketika dikejar, salah satu anggota ormas mencoba membakar dokumen yang berhasil mereka temukan. Pasundan berhasil merebut dokumen tersebut, tetapi sebagian dari isinya sudah rusak oleh api. Bentrokan kecil terjadi di halaman markas, memaksa anggota ormas melarikan diri tanpa membawa hasil. Ini bukti bahwa mereka semakin berani. Kita harus meningkatkan keamanan, ujar Handoko setelah kejadian. Pasundan merasa insiden ini adalah sinyal bahwa ormas tahu TNI memiliki bukti penting yang bisa menjatuhkan mereka. Mereka akan kembali, dan kita harus lebih siap, kata Pasundan sambil memeriksa dokumen yang hampir terbakar. Insiden ini menjadi peringatan bahwa situasi semakin mendekati konflik terbuka antara TNI dan ormas. Rahasia Darman yang terbongkar. Dalam penyelidikan lebih lanjut, Pasundan menemukan rekaman percakapan rahasia antara Darman dan seorang pejabat tinggi. Rekaman itu menunjukkan bahwa Darman sengaja menciptakan kekacauan untuk mendapatkan tekanan politik yang menguntungkan dirinya. Kita butuh ketegangan ini agar pemerintah sadar bahwa kita tak bisa diabaikan, ujar suara Darman dalam rekaman. Pejabat yang berbicara dengan Darman setuju untuk memberi dukungan finansial, asalkan hasilnya memperkuat posisi politik mereka. Pasundan membawa rekaman ini kepada Handoko, yang terkejut dengan kedalaman konspirasi tersebut. Ini lebih besar dari yang kita duga. Jika rekaman ini bocor, bisa menghancurkan mereka sekaligus merusak institusi, ujar Handoko. Pasundan menghadapi dilema, menyebarkan rekaman ini akan membuka risiko besar, tetapi juga peluang untuk menegakkan kebenaran. Kita harus hati-hati, Darman pasti akan melawan lebih agresif jika ini keluar, kata Pasundan. Handoko memutuskan untuk menyimpan rekaman ini sementara waktu, menunggu momen yang tepat untuk menggunakannya. Meski belum dipublikasikan, rekaman ini menjadi kartu as TNI dalam perang politik melawan Darman dan sekutunya. Strategi aliansi. Setelah mempertimbangkan banyak faktor, Handoko memutuskan untuk menjalin aliansi dengan beberapa organisasi masyarakat yang mendukung TNI. Aliansi ini mulai menggelar pertemuan publik di berbagai kota, dengan tujuan untuk meluruskan persepsi masyarakat tentang peran TNI dalam insiden tersebut. Kami akan buktikan bahwa TNI bukan musuh rakyat. Kami hanya melindungi negara dari pihak yang ingin menghancurkan kedamaian, ujar Handoko dalam pidatonya. Beberapa saksi yang telah diintimidasi oleh ormas turut hadir, menceritakan bagaimana mereka dipaksa untuk menyebarkan kebohongan demi kepentingan Darman. Masyarakat mulai terbuka terhadap fakta yang dibawa oleh TNI, namun mereka juga menyadari bahwa ormas PP tidak akan tinggal diam. Ancaman dari ormas semakin nyata, dengan beberapa tokoh ormas mengeluarkan pernyataan keras terhadap TNI, menuduh mereka mencoba membungkam suara rakyat. Kami tahu mereka akan melawan, tapi ini adalah perang untuk kebenaran, kata Pasundan kepada Handoko saat rapat koordinasi. Pada saat yang bersamaan, ormas terus mengorganisir massa untuk memutarbalikkan opini publik, berusaha menutupi kebusukan yang sebenarnya. Meski mulai mendapatkan dukungan, Handoko tahu bahwa TNI harus tetap waspada karena ormas semakin berani melakukan serangan terbuka. Situasi ini memperlihatkan bahwa aliansi pro-TNI bukan hanya soal dukungan moral, tetapi juga melibatkan risiko yang semakin besar. Serangan balik ormas. Darman memimpin unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Negara, dengan tujuan untuk menekan pemerintah agar mengecam TNI dan memberi perhatian lebih pada tuntutan ormas. Kami adalah suara rakyat yang terzalimi. Kami akan terus berjuang hingga keadilan ditegakkan, seru Darman di tengah kerumunan massa yang marah. Dalam aksi ini,
Darman memainkan peran sebagai korban yang tertindas, menyalahkan TNI atas kerusuhan yang terjadi di daerah mereka. TNI hanya melindungi kekuasaan, bukan rakyat, teriak salah seorang pengunjuk rasa yang ikut memperburuk ketegangan. Situasi semakin panas ketika beberapa anggota ormas memprovokasi kerusuhan, menyerang aparat keamanan dan merusak fasilitas publik. Pasundan yang memantau situasi dari jauh tahu bahwa kerusuhan ini bisa membahayakan reputasi TNI di mata publik. Ini sudah di luar kendali, kata Pasundan saat mendapat laporan langsung dari lapangan. Jika ini terus berlanjut, kita akan kehilangan dukungan. Handoko yang tengah berusaha menenangkan situasi merasa semakin terpojok oleh serangan balik yang terorganisir dengan baik oleh Darman. Meski TNI berusaha mengendalikan kerusuhan dengan bijak, narasi negatif yang tersebar membuat masyarakat semakin terpolarisasi. Pasundan ditawan. Saat menyelidiki lebih dalam mengenai aktivitas ormas, Pasundan tanpa sengaja terjebak dalam jebakan yang telah disiapkan oleh Darman. Ia diculik oleh beberapa anggota ormas dan dibawa ke sebuah lokasi terpencil yang sulit dijangkau oleh pasukan TNI. Dalam ruang gelap itu, Pasundan diinterogasi dengan kasar, namun ia tetap bertahan untuk tidak mengungkapkan lebih banyak informasi. "Berhenti menyelidiki, atau kami akan membuat hidupmu lebih sulit," ancam salah satu anggota ormas dengan wajah penuh kebencian. Pasundan merasa terjepit. Namun dalam tekanan itu, ia berhasil menyampaikan pesan penting kepada Handoko melalui kode rahasia. Handoko, yang menerima pesan tersebut, segera mengerahkan tim khusus TNI untuk menyelamatkan Pasundan sebelum ormas bisa mengambil tindakan lebih jauh. "Kami harus bergerak cepat, Pasundan sudah masuk perangkap mereka," kata Handoko, tegas memimpin operasi penyelamatan. Tim TNI berhasil melacak keberadaan Pasundan dan menyerbu lokasi persembunyiannya dengan taktik yang sangat terkoordinasi. Pasundan diselamatkan dalam kondisi lelah dan terluka, tetapi ia tetap bertekad untuk melanjutkan misinya membongkar kejahatan ormas. "Terima kasih, kalian menyelamatkan nyawaku. Sekarang kita harus lebih waspada," ujar Pasundan dengan suara lemah saat kembali ke markas. Operasi penegakan hukum. Setelah mendapatkan izin penuh dari pemerintah, TNI bersama dengan kepolisian melancarkan operasi besar untuk menangkap anggota ormas yang terlibat dalam kejahatan. Lokasi-lokasi yang sudah lama menjadi pusat kegiatan ormas PP diidentifikasi sebagai sasaran utama untuk digerebek. Pasundan memimpin tim khusus untuk mengepung markas ormas di beberapa daerah yang diduga menjadi basis utama mereka. Di tengah operasi, beberapa anggota ormas melakukan perlawanan, namun TNI dengan cepat mengendalikan situasi dengan taktik yang presisi. "Kita harus memutuskan akar masalah ini, kalau tidak, mereka akan terus berkembang," kata Pasundan saat memimpin penyergapan di sebuah gudang besar yang digunakan ormas. Penangkapan Darman menjadi momen penting dalam operasi ini, karena ia adalah tokoh utama yang menggerakkan seluruh konspirasi. Setelah Darman ditangkap, sebagian besar jaringan ormas yang terlibat dalam penyebaran kekacauan berhasil dibongkar. Media melaporkan bahwa TNI berhasil menggagalkan upaya besar ormas untuk menggerakkan massa dalam rangka merusak stabilitas negara. Meskipun Darman ditangkap, Pasundan tahu bahwa konflik ini belum berakhir, dan masih banyak yang harus dihadapi. "Ini baru permulaan, kita harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan tidak ada yang luput dari hukuman," ujar Pasundan setelah operasi selesai.